berasal dari SDN 2 Sigon, Kecamatan Mahabang. Saya kedatangan di sini bermaksud untuk belajar dengan ibu mengenai berbagai macam pengalaman mungkin yang selama ini ibu alami. Sebelumnya ibu mohon maaf, mohon izin waktunya. Apakah sedang santai? Alhamdulillah. Dibilangin santai enggak, dibilangin enggak santai juga santai gitu ya. Iya, mohon izin waktunya ibu untuk belajar dari ibu. Ya, ibu sebelumnya punten, nama ibu? Nama ibu Asia Siti Mulyani. Ibu jabatannya Kepala sekolah, iya, di SD 1 Lewi Dingding. SDN 1 Widing. Mungkin ibu di sini saya bermaksud untuk mewawancarai ibu mengenai tentang kasus-kasus yang selama ini mungkin ibu alami, Iya. termasuk kasus dilema IPK. Iya. Dan mungkin pada waktu ibu menjadi kepala sekolah di sini, saya mau bertanya, ibu sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah? Pinter matematika ya. Diangkat 2009. Dari sekolah ibu ya, alhamdulillah. Mungkin sekarang udah 2023, 14 tahun ibu ya. Ibu, alhamdulillah. Pengalamannya mungkin sudah banyak ya bu. Ya, Banyak asam garamnya. banyak pahitnya sebetulnya. Banyak pahitnya ibu ya. Banyak pahitnya, iya. Ibu selama menjadi kepala sekolah di sini mungkin pengalaman ibu buat pembelajaran bagi saya khususnya ibu ya. Iya. Mungkin ada beberapa kasus mengenai dilema etika yang mungkin ibu alami selama menjadi kepala sekolah. Mungkin bisa dari pribadi, mungkin dari rekan sejawat, ataupun mungkin dari masyarakat atau stakeholder setempat. Ya. Sebetulnya masalah sia selalu ada selama kita masih hidup lah. Iya. Karena kita hidup ya bu ya. Iya, karena kita hidup Iya. pasti masalah itu pasti ada ya. Nah, selama kita bekerja di lingkungan kita pasti ada masalah. Nah, cuma masalah itu mungkin kita akan melihatnya dari bobotnya ya. Apakah bobotnya ini yang hanya biasa-biasa saja atau yang berat gitu, atau yang apakah masalahnya ini melibatkan masyarakat atau hanya individu, kan begitu ya. Nah, seperti yang ibu alami sejak menjadi guru gitu ya. Sejak menjadi guru dari tahun 1986 gitu ya. Permasalahan itu selalu ada ya, selalu ada. Nah, masalahnya itu ada yang berurusan bersinggungan dengan sesama rekan kerja, ada juga yang bersinggungan dengan masyarakat, yang dimana masyarakat itu berarti kan dengan anak didik ya. Iya. Dengan anak didik yang notabene pasti dengan merembet ke orang tua. Begitu. Nah, kebetulan yang masalah itu sebetulnya yang mungkin dianggap enteng sama Bunda enggak juga ya. Mungkin karena Bunda mah orangnya ya nyeleneh gitu ya. Segala sesuatu dianggapnya heureuy ya gitu nya, enggak suka dipakai serius banget gitu. Sebab kalau kita pakai serius banget mungkin Bunda katinggalina geus ini gitu ya. Jadi enggak bisa ini. Kita kan harus gimana? Harus ketika bekerja kita harus enjoy gitu ya. Kita harus enjoy, kita harus menghadapi ini. Makanya ketika punten dulu pertama jadi kepala sekolah ke SD Sarajaya 2, datang ke situ, masalahnya dengan ibunya seperti ini, bagaimana caranya menghadapi ini kan gitu. Pada waktu datang ke sana masalahnya disiplin kerja. Ketika masalah disiplin kerja datang ke situ, kok buru-buru datangnya siang ya gitu. Sedangkan aku nih kalau datang pagi-pagi gitu. Sehari 2 hari Bunda kalau datang jadi penjaga pintu. Penjaga pintu? Iya, jadi penjaga pintu karena belum ada yang datang, sampai penjaga sekolah pun belum datang gitu ya. Nah, ketika akhirnya guru datang, Ibu tos lami, alhamdulillah 1/2 jam gitu ya. Nah, akhirnya mereka
nasihat yang baik adalah dengan perilaku kita, dengan tindakan kita. Berarti itu di sini seperti ini. Pada waktu itu Bunda merasa aku orang baru di sini. Aku belum tahu tradisi orang di sini. Berarti kita harus membaca situasi. Oh iya, kalau datang jam segini, jam segini, gitu. Tapi Bunda nggak berani, pak, gitu, nggak bisa berani. Kita sedikit-sedikit saja. Pada waktu itu Bunda tetap datang jam segitu, nggak kendor. Oh, ngobrolnya datang jam segini, gue ikutan, enggak gitu ya. Tapi tetap saya datang jam segitu. Akhirnya mengikuti semua. Walaupun di awal-awal raut wajah mereka itu seperti yang enak gitu ya. Itu kan pasti kelihatan ya. Ketika kita akan membuat suatu perubahan, itu pasti akan ada rasa tidak suka, ada rasa betul ketidaknyamanan. Dilihat dari wajah merekanya seperti gimana gitu. Udah biarin aja gitu. Pertama datang ke situ, pertama sowan ke ketua komite Pak Iing pada waktu itu, almarhum Pak Iing, ketua komite. Setelah datang ke Pak Iing, datang ke desa. Itu etikanya seorang kita sebagai warga baru. Kita datang ke penguasa nomor 1 di situ ya. Kita sowan ke situ. Alhamdulillah pada waktu itu Pak Haji Tarfiah ngobrol, ibu dari mana ini ngobrol. Udah selesai. Ini ngobrol. Si ibu maki yang nganter desa ya harus dong gini ngobrol. Nah, setelah sampai di situ permasalahan dengan guru, akhirnya ada guru yang berani nyeletuk. Nah, berarti mereka udah nggak nyaman dengan kedatangan pagi-pagi. Akhirnya, kenapa Bu? Ibu, si ibu mah datang ke isuk-isuk, gitu, bahasa sini ya, bahasa sini. Oh, nawana anu gitu ya. Ya, datang ke isuk-isuk bisa. Oh iya, kita kan punya ibu bikin jalan pelajaran kan gitu. Ya kita ngobrol aja yuk, ngobrol di ruangan kelas. Kita ngobrol di ruangan kelas. Jadi semua pada waktu itu kita Bunda jadikan sebagai media semuanya. Nah, ibu tadi kan ada yang bicara ketika ini datangnya kepagian. Kalau saya sejak jadi guru itu seperti itu. Bukan karena sekarang saya jadi kepala sekolah jadi pimpinan. Sejak saya jadi guru, saya kalau datang jam seperti itu. Bahkan saya dulu pertama jadi guru yang buka pintu loh Bu. Saya yang buka pintu, saya ngatur ke anak-anak yang udah datang. Saya ngobrol dengan anak-anak, ngobrol dengan yang nganter ini. Nah sekarang di sini ibu-ibu kan pada bikin jadwal pelajaran ibu ya. Datang lihat coba Bu dilihat gitu. Dilihat jadwal pelajaran. Masuk jam berapa itu Bu? Jam 7 Bu katanya. Oh jam 7 ya. Nah jam 7 itu bukan masuk. Betul nggak? Iya. Jam 7 itu bukan masuk, tapi mulai kita mengajar. Betul nggak? Betul. Jam 7 sampai 7.30 misalkan. Itu misalkan upacara. Berarti jam 7 itu upacara harus sudah dimulai ibu-ibu. Bukan baru bel. Nah, disinilah kita perlu tepat waktu, tepat laku. Tepat waktu, tepat laku. Iya Bu ya? Iya. Nah, tepat waktu. Kita harus tepat waktunya. Oh iya. Masuknya jam 7 bukan masuk jam 7. Berarti sebelum jam 7 kita mempersiapkan. Sebagai guru kita harus mempersiapkan. Dari persiapan akan mengajar hari itu materinya apa. Anak di luarnya dibariskan dulu. Itu berarti sebelum jam 7. Jam 7 baru membuka mata pelajaran di dalam kelas. Itu. Nah, kadang kan guru itu tidak paham. Kadang guru tidak paham. Dia yang bikin jalan, tapi dia tidak paham. Makanya Bunda selalu sampaikan ke rekan-rekan dimanapun Bunda kerja, ingat, tepat waktu, tepat waktu. Saya bicara bukan berdasarkan opinian saya, tapi aturan. Pada waktu itu guru, gini. Ibu, saya bicara PP 53 2010. Bukan Siani yang bicara, PP 53 2010 pada waktu itu disampaikan sama beliau. Kita masuk jam sekian, kita mengajar jam sekian, anak-anak pulang jam sekian, guru tetap di sekolah sampai dengan jam sekian, 27,5 jam.
per minggu, kan begitu. Disampaikan itu tuh kepada rekan-rekan. Pada waktu itu mereka merasa gimana ya? Merasa mungkin berat. Bu gini, ayo biar tidak berat bagaimana caranya? Bungkus Bu, masuknya jam 7.30, oke? Tapi kita pulangnya jam sekian, tanpa setengah jam, mau nggak? Embung. Embung. Nah kalau embung berarti maunya udah laku jam 7 lagi. Oke, ini kan akhirnya kita mendapatkan solusi ya. Jadi bukan berarti ibu wetah, kalau kata orang zaman dulu bukan berarti ibu diktator, bukan berarti ibu keras ke rekan-rekan bahwa kamu harus ikutin aku loh. Tapi kita bicara dengan aturan ketika disiplin. Ya, ketika disiplin kita pakainya aturannya aturan pemerintah. Jadi ketika mereka bicara itu, ini yang bicaranya ini bukan si Yani, gitu ya. Alhamdulillah anak-anaknya juga tadinya terus terang aja karena mungkin pada waktu dulu seperti itu, jadi mungkin warisannya seperti itu, jadi menunggu anak datang gitu. Akhirnya kita sampaikan pada waktu itu dengan rapat orang tua bahwa tolong anak-anak mulai sekarang dibangunkan lebih pagi, biar anak berangkat pagi sebab kita mulai belajar jam 7. Itu akhirnya diadakan rapat dengan orang tua murid, dengan komite gitu. Jadi orang tua siswa itu mampu mau berinteraksi dengan kita, ngobrol dengan kita. Nanti anak-anaknya kumaha Bu Mas hari mangkat isuk-isuk. Nah, mangkat isuk-isuk memang aturannya seperti itu Bapak. Nih, berangkat jam segini, anak belajar jam segini, pulang mah tetap jam segini. Oh, jadi nggak ngeganggu madrasah. Nah, kalau di ini kan itu madrasah yang dijadikan acuan. Enggak, madrasah masuk jam berapa? Jam 1 Bu. Bisa anak pulang jam 12 10 menit. Bisa makan dulu, bisa nyantai dulu, bisa berangkat ke madrasah. Ya udah Bu, kalau begitu mah kita ini kan anak-anaknya. Terus ibu juga tidak ada tidak ada masalah Bu kalau masuk jam segitu. Nah, akhirnya timbul permasalahan dari dalam. Guru-guru, bukan kita di sini di kampung nggak ada yang jualan, kalau pengen makan apa? Kenapa kita nggak masak sendiri? Gitu. Kenapa kita nggak masak sendiri? Yuk, mulai besok hari Sabtu kita bersihkan ruangan yang kosong. Kita jadikan sebelahnya tempat sholat, sebelahnya dapur. Ibu datang ke situ belum ada besok. Ibu, sedangkan ibu pernah. Bunda ini setelah Bunda berbicara mengenai dilema etika mengenai disiplin waktu, mungkin terhadap guru-guru mungkin yang notabene selalu kesiangan dalam berangkat sekolah. Nah itu kan Bunda sudah mengidentifikasi, sudah mungkin mengambil keputusan dengan Bunda memberikan teladan yang baik bagi guru-guru. Dan mungkin Bunda ingin bertanya untuk langkah-langkah yang efektif agar guru-guru tersebut bisa datang tepat waktu dengan Bunda memberikan teladan yang baik. Apa langkah efektif selanjutnya untuk mendisiplinkan guru kita di sini? Dan kehadiran. Kehadirannya. Itu yang pertama bikin buku datang pulang Bunda. Sebelum adanya absen online ya Bunda. Betul. Bunda itu udah bikin sampai nama ya, NIP di situ tuh nama dengan NIP, kemudian kedatangan di sini, datang jam berapa, pulang jam berapa, hari tanggal. Jadi guru yang nulis sendiri, mangga kesiangan aja kan malu, tanpa ditegur dia akan malu. Itu tekniknya, itu akal-akalannya, mikir aja di rumah gimana nih caranya biar itu kalau ditegur barangkali sakit hati. Sudah dewasa ya, kita sudah emak-emak semua loh. Di sana tuh Bunda yang paling muda ketika jadi kepala sekolah, mereka sudah senior semua. Tapi mereka tidak menyepelekan. Tidak ada istilah kopral mimpin jenderal. Tidak ada. Kopral mimpin jenderal tidak ada. Kan kalau ada orang yang suka nyambung kayak begitu kan. Kopral mimpin jenderal, jadi merasa dianya sudah senior, kita yang masih. Tapi ketika di Sanajaya alhamdulillah disambut baik oleh guru-gurunya, disambut baik oleh masyarakat, itu alhamdulillah. Dan ya sampai sekarang itu
kekeluargaan masih terjalin Masih dengan ada, baik, ya. dengan masyarakatnya juga, Dengan alhamdulillah. masyarakatnya. Iya, dengan masyarakatnya juga masih baik, alhamdulillah. Itu, jadi Bunda mah nggak bicara dengan, betul Bunda orangnya senang ngomong. Iya. Tapi ketika masalah pekerjaan Bunda nggak bisa ngomong kakak-kakak gitu, takut tersinggung. Ya. Iya. Ya, luar biasa Bunda untuk pengalamannya, sangat membuat saya menambah wawasan. Ya kita mah sharing aja nih ya, bukan apa-apa, kita sharing ya. Berarti yang mungkin efektif itu adalah buku administrasi mengenai absen ya Bun ya. Betul. Karena memang pada waktu itu tidak adanya absen online. Betul. Alhamdulillah dengan sekarang sudah adanya Empras. Betul. Dan jadwal pun kan sudah tertata ya Bun. Iya, Nah, betul. tinggal bagaimana kita memanage waktu dengan baik. Iya. Mungkin Bunda yang saya akan tanyakan selanjutnya adalah mengenai tantangan. Nah, tantangan Bunda selama membuat sebuah buku administrasi mengenai absen itu bagaimana sih? Apakah ada misalkan guru-gurunya tidak setuju atau misalkan menyambut baik dengan adanya cara tersebut? Alhamdulillah pada waktu Bunda bikin itu, ya bikin buku gitu ya, Bunda tidak mengatakan ini berpengaruh kepada kredibilitas Anda. Bunda bilangnya seperti itu. Ini tidak pengaruh loh untuk masalah tunjangan itu ini dan saya enggak, kata saya gitu ya. Ini hanya sebagai pengingat kita, sebagai kalau kata orang Sunda mah pangeling-eling. Lamun ayeuna urang datang berang, isukan ulah datang berang. Jadi ini adalah hanya sebagai pengingat. Mudah-mudahan kita bisa merubah dari diri kita sendiri, jadi jangan disuruh orang. Gitu. Iya. Itu kendalanya kan kadang ada saja. Ada saja. Tidak semua orang mendukung kita 100%, tidak. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Cuma cara kita menyikapinya, bagaimana ketika menghadapi orang yang kontra. Jangan, ini yang pro ke kita, keserana dibere. Ya mah anu teu pro ka urang ulah dibere keserang. Enggak seperti itu. Tapi kita adakan ya pendekatannya seperti itu. Ayo, Ibu nih. Ketika seperti itu, di akhir tahun ajaran saya akan memberikan hadiah kepada guru yang datang selalu pagi dan dia pulangnya juga tepat waktu. Henteu miheulahan wae gitu ya. Istilahnya. Nah, ketika akhir tahun, tuh ya, ini kan berarti ada ribet ya, ribet khusus dari kepala sekolah gitu. Nah, saya belanja Bundanya, ada baju batik ini yang selalu pagi orang ini. Lihat ini tiap bulannya, ini yang selalu pagi nih datangnya. Ini dari sekian orang yang betul-betul selalu pagi, yang siangnya hanya ini ketika dia ini berhalangan ini kan bisa ini kasih bajunya. Kasih baju batik, kasih alat tulis, bolpennya beli yang bagus, biar rajin nulis administrasi. Gitu kan ketika dibungkus itu di dalamnya dikasih kayak ini biar tambah rajin ya bikin administrasinya gitu. Nyeleneh tapi mengena gitu. Nyeleneh tapi mengena. Karena mereka menganggapnya karena Bundanya orangnya suka bergurau, suka bercanda. Si Bunda mah ya ayah-ayah baik katanya. Kalau dikasih bolpen halus orangnya teh kudu lebih rajin nulis administrasi. Ya itu makan ini ya sedikit-sedikit itu jadi seperti itu kita adakannya seperti itu. Mereka enggak ini akhirnya yang tadinya seperti menentang kita walaupun dengan terpaksa tetap mereka berangkat pagi. Iya. Walaupun terpaksa itu pasti di awal. Merasa terpaksa itu pasti di awal. Contoh sekarang juga kan, betul nggak? Karena harus dicari, karena dengan berbagai macam cara dia mencari alasan, mencari cara bagaimana cara. Akhirnya, tapi setelah itu maka dia akan mengikuti, akan terbiasa. Kalau bisa kan biasa kan itu. Tapi Ibu betah di sini. Ya dibetah-betahin lah. Sekarang udah berbuntut ya di sininya. Berarti Ibu dalam tantangan yang tadi Ibu hadapi mungkin penyelesaiannya secara langsung ataupun bertahap. Secara bertahap, nggak bisa secara langsung. Kita dengan kitanya, dengan perilaku kitanya, dengan kita ini, ayo berangkat bareng, balik bareng kan gitu ya.
Itu jadi seperti itu. Jadi kita bisa melaksanakan apapun akan enjoy ketika didukung oleh teman-teman. Ketika semuanya sudah sepakat, ketika semuanya sudah merasa gimana ya, asik gitu ya, akan berjalan dengan sendirinya tanpa kendala nanti ke depannya. Gitu. Kadang guru juga kan, bukan guru lah, semuanya, kayak semuanya orang yang bekerja itu ada ketika moodnya lagi bagus, ya ketika mereka lagi gimana gitu. Makanya kita betul-betul dibutuhkan tim. Jadi ajasnya apa kita ketika membuat visi misi? Ibu sih di visi misi berajaskan kekeluargaan. Ya dulu Mistatin ketika di sini dia bertanya, kenapa seperti itu? Kok berajaskan kekeluargaan? Ya Bunda sampaikan gini, kata-kata. Iya ya, katakan ada satu yang dirasakan, dulu yang lain akan merasakan. Kita dukung, kita sama-sama, yuk kendala bareng-bareng, cara menghadapi anak bareng-bareng. Nah, masalah di situ kita saling mengingatkan, dia saling mengingatkan barangkali ada yang kesini. Gitu. Jadi kita betul-betul ya, kalau kata orang zaman dulu mah rambat tela tahayud gitu ya, saling berpegangan tangan gitu. Iya. Ya kalau zaman dulu kan gitu, rambat tela tahayud. Ayo kita menyingsingkan dengan baju bareng-bareng untuk memajukan dunia pendidikan di rumah hamba gitu. Umumnya gitu, khususnya kita dulu di sekolah kita gitu. Terima kasih Ibu, mungkin jadi secara bertahap ya Bu ya, sesuai dengan prosedur yang ada. Iya. Mungkin Ibu dalam mencapai sebuah program yang Ibu susun, itu mungkin ada yang membantu Ibu dalam untuk mendisiplinkan guru-guru tersebut. Apakah ada yang membantu? Ada, betul. Jadi begini, kita semua dijadikan mata-mata. Oh. Guru ini dijadikan mata-mata, semuanya dijadikan mata-mata. Jadi yang ada di sekolah itu dari penjaga sampai dengan guru sampai dengan anak-anak dijadikan mata-mata. Nah, siapa yo yang paling kesiangan nanti kamu catat ya gitu. Anak-anak kamu juga di kelas gitu. Siapa yang kesiangan? Jadi kita betul-betul saling mengingatkan ketika anak ini, Bu, kadang ya kitanya sambil berburu gitu, buat si emak gitu, keberangan baik gitu. Cing alhamdulillah keberangan isukannya sampernya tong potong gitu, ya pun siap gitu. Padahal itu cuma bergurau gitu. Dan mereka pada bawa kendaraan sendiri, tapi dengan berguraunya seperti itu. Pokoknya mangke mah anu keberangan baik dijemput lah, cinta gitu disamper, kayak barudak pas samper gitu. Nah dengan kekeluargaan, dengan ajas kekeluargaan, insya Allah kita tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa terabaikan, tapi semuanya merasa saling memperhatikan, saling mengingatkan gitu. Dengan istilah mata-mata, iya, saling mengingatkan. Iya, mata-mata itu saling mengingatkan. Ayo saya berang ya kan gitu. Jadi saling mengingatkan lah, biar enak gitu kitanya. Keluarga juga ya Bu ya. Betul. Iya. Nah, Ibu mungkin yang terakhir ini dari sesi pembahasan ini adalah mungkin dari pengalaman yang Ibu dapatkan mengenai kasus dilema etika, nah mungkin dapat diambil pembelajarannya untuk Bunda sendiri mungkin apa? Untuk Bunda sendiri berarti Bunda harus lebih mawas diri. Ketika jadi seorang pimpinan tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa dukungan teman kerja, tanpa dukungan masyarakat dan keluarga. Kita ingin berangkat pagi, kalau suami tidak mengizinkan mau apa? Bisa berangkat kami berdua. Nih, Mas Ari udah berumah tangga kan? Pengen berangkat pagi-pagi, anak ciri, pamajikan itu. Ketika seperti itu, istri kan bisa marah, kita tiga. Karena saya takut nih, saya ini harus berangkat pagi, takut dimarahin atasan. Begitu, itu kan dilema. Iya, dilema. Saya berangkat pagi harus, istri butuh pertolongan. Nah, itu jadi tetap dukungan keluarga juga nomor satu. Ya, untuk menitipkan ya, untuk istri itu doanya mustajabah juga selain orang tua. Gitu. Makanya harus dimuliakan istrinya, ya dimuliakan ibunya. Ya, jangan anak biar kita berkah. Biar kita berkah.
ketika kita selalu memuliakan orang tua. Ini sih obrolan ibu dan Iya. anak. Iya, betul. Ketika kita memuliakan ibu, pasti punya ibu. Di mana ibu? Di sini. Di sini. Sering kunjungan. Iya. Minta doa. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kita betul-betul. Luar biasa. Terima kasih. Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Saya sendiri, Saifuddin Alfarisi. Kemudian teman saya ada Ibu Lisa Andriani, kemudian Ibu Susi Herlina, dan yang terakhir adalah Pak Arif. Kami datang kemari itu ingin ngobrol dengan Bapak terkait biar kami dapat pengalaman dari Bapak selaku kepala sekolah, supaya kami belajar dari Bapak bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin sering ada dihadapi di sekolah. Mohon demikian mungkin Pak tujuan kami. Mohon izin sebelumnya saya konfirmasi identitas Bapak dulu ya Pak. Siap. Mohon izin Pak, namanya Pak? Sastra Ali Anwar, Bapak Sastra Ali Anwar. Jabatannya Pak? kepala sekolah Kesigong 3. Kepala Sekolah SDN Sigong 3. Sebelumnya sudah berapa lama Pak Bapak menjadi kepala sekolah? Sejak tahun 2016, angkatan pertama itu pertama diangkat di daerah Duku Puntang. Puntan ya Pak. Pas di SD Sisa A3. Depannya pesantren apa tuh? Yang mahal tuh, yang bagus apa namanya? Bina Insan. Ya, di Puntan ya Pak. Duku Puntang ya. Berarti sudah cukup lama ya Pak? Ya sedang kira-kira. Terus pindah ke setahun kemudian pindah ke Mabang 1 dari tahun 17 sampai 21. Pas 21 Oktober pindah lagi ke SD 3 Sempong. Jadi baru berapa tahun lebih lah. Mungkin kan udah cukup lama nih Pak Bapak jadi kepala sekolah. Pastikan selama ini Bapak pernah menghadapi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kasus-kasus yang apa ya, kira-kira mengandung rujukan moral mungkin ya Pak. Mungkin jika pernah, kami ingin mendengar cerita dari Bapak terkait kasus-kasus semacam itu Pak. Ya. Kalau dilema kita itu banyak pos-pos dan rujukan moral itu banyak pos kalau tidak di satu fokus yang nanti bisa dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Ya misalnya ada suatu anak ini, di sisi lain anaknya tidak pandai disebutnya, tetapi di sisi lain anak itu tidak boleh tidak naik kelas. Tetapi untuk jalan keluarnya anak itu ya mesti dikasih apa namanya tuh pelajaran tambahan. Sistemnya berjangka panjang, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Pasti dan insya Allah anak sang tadinya tidak bisa, yakin bisa. Itu hindarannya. Dari masalah-masalah yang tadi yang Bapak jabarkan itu, nah bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang tadi Bapak ceritakan kepada kami, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya bisa tahu bahwa masalah ini merupakan dilema ketika apabila masalahnya sama-sama benar. Sedangkan apabila masalahnya benar dan salah atau jangka panjang dan jangka pendek itu disebutnya dengan bujukan moral. Kira seperti itu. Nah, langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini yaitu
konfirmasi dengan yang bersangkutan. Bisa juga memilih kegiatan yang lebih penting. Ada lagi mengambil sisi yang banyak positifnya. Bisa juga mendiskusikan dengan dewan guru. Dan setelah itu ambil keputusan. Ini langsung ke pertanyaan berikutnya. Siap. Tadi kan Bapak sudah menjawab pertanyaan kami tentang menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya Pak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, sebenarnya dari tadi juga sudah ada langkah-langkah ya Pak ya, Yeah. sudah ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini. Jadi saya langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Hal-hal apa saja yang menurut Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Ya. Hal yang sangat anggap efektif adalah mencari hal yang paling dominan, dipilih yang lebih berkepentingan dan mengandung banyak sisi positifnya. Iya, seperti itu. Berarti mengambil sisi positifnya ya Pak ya. Ya. Nah, setelah pertanyaan yang dari Ibu Susi sampaikan tadi, mungkin dari pengambilan keputusan Bapak yang Bapak ambil, mungkin ada beberapa tantangan yang Bapak hadapi. Ya. Nah, bagaimana sikap Bapak menghadapi tantangan tersebut? Ya. Yang menjadi tantangan saya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika yaitu 1. Berbenturan dengan waktu, berbenturan dengan kepentingan, dan bisa juga berbenturan dengan tujuan. Itu kira-kiranya. Jadi karena mungkin dalam satu waktu ya Pak, satu Ya. kegiatan, sehingga tantangan tersebut ada dalam waktu ya Pak ya. Ya. Dan mungkin tantangan selanjutnya yang mungkin tadi Bapak paparkan adalah tujuan ya Pak. Ya. Tujuan mungkin sama-sama, tetapi dalam satu waktu dan harus diselesaikan dalam satu waktu pula. Jadi itu merupakan tantangan Bapak selama ini mengambil keputusan. Baik Pak, terima kasih. Ini Pak, ketika Bapak menghadapi masalah tentang dilema etika ini, Bapak biasanya itu menyelesaikannya itu harus dalam satu waktu selesai, atau biasanya Bapak mengatur jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan? Ya. Apabila masalahnya tidak sulit atau harus diselesaikan saat itu, maka diselesaikan saat itu juga. Dan apabila masalahnya sulit, maka dilakukan dengan cara bertahap permasalahannya itu. Berarti dilihat dari bobot Bobot permasalahannya ya. Ya. Nah, dari masalah yang tadi Pak, apakah ada yang membantu, faktor yang membantu atau yang terlibat dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya. Orang-orang yang membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yaitu 1. Komunikasikan dengan pribadi. Bisa juga dewan guru, komite, orang tua, tergantung permasalahan yang akan dihadapi. Berarti komunikasi dengan pribadi itu dengan yang bersangkutan ya Pak ya? Iya, betul. Terima kasih Pak. Nah, Bapak kan tadi sudah menyampaikan pengalaman-pengalaman Bapak Ya. dalam menyelesaikan kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa atau hikmah apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman dalam memutuskan dilema etika, Pak? Ya. Pembelajaran yang didapat dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika yaitu 1. Kekerabatan yang lebih erat atau kental. 2. Sesuai dengan lingkungan. Dan 3. Fleksibel. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus fleksibel ya Pak? Siap. Tidak Tidak bobot sana-sari. Iya. Ya. Nah, mungkin itu tadi Pak. Mungkin Gimana Pak? jadi banyak pengalaman nih Pak setelah ngobrol dengan Bapak. Alhamdulillah kami bisa mendapatkan wawasan, pengalaman terkait bagaimana menjadi seorang pemimpin khususnya di sekolah. Ya. Mungkin kami aturkan terima kasih Pak atas berbagi pengalamannya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kami yakin ini pasti akan bermanfaat sekali Insya buat Allah. kami di masa nanti. Mungkin itu saja Pak yang bisa
obrolan untuk hari ini. Kami mohon maaf jika mengganggu waktunya. Terima kasih mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.